Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Ya, pada akhirnya Satan asli pun dikalahkan. Tapi sangat disayangkan jika itu hanyalah duplikat dari Satan yang asli. Walau demikian, Kang Wu masih tetap mendapatkan beberapa keuntungan seperti pada akhirnya ia pun bisa meyakini jika Satan memang benar ada di bumi. Di sisi lain, ternyata Lucifer tengah sibuk untuk menyelamatkan anaknya, yaitu Lucis. Kang Wu hampir saja melupakan fakta bahwa sebelumnya ia telah bertarung melawan Lucifer. Dan karena kemunculan Satan, pertaruhan mereka pun terganggu. Dan karena Kang Wu tengah sibuk saat berhadapan dengan Satan asli, Lucifer pun membuka sebuah gerbang dan berniat untuk pergi kembali ke benua Ernor sambil membopong anaknya, yaitu Lucis. Menyaksikan hal tersebut, tentu saja Kang Wu tidak akan membiarkannya karena itu bukanlah bagian dari rencana Kang Wu. Tapi sayangnya Lucifer nampaknya telah kembali kepada kewarasannya. Ia menjadi begitu tenang dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga bahkan saat Kang Wu memprovokasinya, Lucifer sama sekali tidak peduli karena yang terpenting nampaknya adalah keselamatan anaknya yang masih terpengaruh oleh sihir dari Lilith. Tapi untungnya sebelum Lucifer benar-benar menghilang, Kang Wu berhasil menahan salah satu lengannya. Ia juga berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Lalu Lucifer pun menjawab, "Satan, tunggulah. Aku akan kembali dan aku akan memastikan membuat kau menyesali seluruh apa yang telah kau lakukan kepadaku." Tapi Kang Wu tidak ingin membiarkan Lucifer pergi begitu saja. Ia pun menggunakan kekuatan ilahinya dan alhasil lengan Lucifer pun terputus. Tapi tubuhnya berhasil melarikan diri dengan Lucis. Setelahnya, para iblis bawahan Lucifer pun mulai menyerang Kang Wu. Tapi tentu saja itu bukanlah perlawanan yang berarti. Pada akhirnya seluruh pasukan Lucifer pun ditundukkan karena tidak hanya Kang Wu yang bergerak ataupun bertarung. Masih ada Barlock, lalu Balzac dan juga Lilith. Nah, tapi setidaknya Kang Wu mendapatkan dua bagian tubuh dari Arkduk. Pertama, lengan milik Lucifer. Lalu kedua, sisa-sisa duplikat tubuh dari Satan. Ia juga berkata kepada Lilith, "Lilith, apakah kau menyaksikan semuanya?" Lilith pun menjawab, "Ya. Tenang saja, aku pasti akan menyiksa seluruh bawahan dari Satan untuk mengetahui di manakah tubuh aslinya." Kang Wu pun menjawab, "Tidak perlu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa frase kejahatan adalah Satan. Jadi pastinya mereka tidak akan mengetahui di manakah tubuh asli Satan. Tapi kau perlu melakukan sesuatu. Tangkaplah anggota kultus berpangkat kardinal atau di atasnya. Cuci otak mereka dan jadikan mereka mata-mata untuk mengetahui gerak-gerik dan juga pergerakan dari Satan setelahnya." Kang Wu yakin Satan pastinya akan mulai bergerak tak kala ada seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya. Jadi lebih baik memantau pergerakannya dari jauh. Apalagi yang menjadi objek kemarahan Satan saat ini adalah Lucifer. Begitu juga sebaliknya. Jadi Kang Wu hanya perlu menunggu kedua belah pihak kembali berperang dan ia pun akan menuai keuntungan saat keduanya dalam kondisi terburuknya karena berperang satu sama lain. Di lain sisi, pasukan Lucifer tersisa pun memutuskan untuk menyerah karena mereka bukanlah tandingan dari Balzac ataupun Barrock. Tapi sayangnya Kang Wu tidak membutuhkan mereka.
Jika itu adalah pasukan kultus iblis, mungkin Kang Wu bisa memanfaatkannya, tapi tidak dengan pasukan dari Lucifer. Oleh sebab itulah, ia pun memerintahkan Balzac dan juga Barlock untuk membunuh seluruh pasukan Lucifer tersisa. Karena lebih baik menjadikan mereka sebagai pasukan undead untuk menghindari pengkhianatan yang tidak perlu. Karena saat ini mungkin mereka akan mengkhianati Lucifer dan berpihak kepada Kang Wu. Tapi di masa depan mungkin bisa sebaliknya. Mereka akan mengkhianati Kang Wu dan kembali berpihak kepada Lucifer. Jadi lebih baik membunuh setiap yang tersisa dan menjadikan mereka undead. Setelahnya Kang Wu pun mengumpulkan sisa tubuh dari Lucifer dan juga Satan. Ya, salah satu syarat untuk memenuhi jiwa iblis adalah menyerap tubuh Arkdu. Tentu saja Kang Wu tidak berharap banyak karena yang ia serap hanyalah sebagian kecil dari tubuh mereka. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Tepat setelah Kang Wu menyerap sisa-sisa tubuh mereka, sebuah notifikasi pun muncul yang intinya ternyata sisa-sisa tubuh milik Satan dan juga Lucifer sudah cukup untuk memenuhi syarat membuka fitur jiwa iblis. Kang Wu bahkan sampai terkejut, apa? Ternyata berhasil? Setelahnya Kang Wu pun bisa merasakan bahwa energi iblis yang tebal telah mengelilingi tubuhnya dan perasaan tersebut sedikit berbeda saat ia mencapai tubuh iblis ekstrim. Bisa dipastikan itu adalah energi iblis yang berasal dari 10.000 inti iblis dan ternyata itu benar. Kang Wu bisa merasakan seperti ada sebuah pipa besar yang terhubung dengan 10.000 inti iblis. Sekarang ia bisa menggunakan kekuatan tersebut semaunya. Kang Wu pun menyadari bahwa ternyata dirinya saat ini telah sekuat saat ia berada di neraka lapisan 9. Sebuah notifikasi kembali muncul. Selamat, Anda telah menguasai jiwa iblis. Tentunya Kang Wu begitu senang karena pada akhirnya ia telah kembali kepada kekuatannya yang dulu. Barlock bisa menyadari hal tersebut karena ia terhubung kepada Kang Wu. Oleh sebab itulah ia langsung berlutut sambil berkata, "Selamat, Raja, Anda telah kembali." Lalu Kang Wu pun menanggapinya, "Apa yang kau katakan? Aku kembali? Bukankah aku tidak pernah kemana-mana?" Sebenarnya apa yang dikatakan Kang Wu benar dan apa yang dikatakan Barlock tidak ada salahnya juga. Saat Barlock ke bumi, ia bisa merasakan jika kekuatan Raja Iblis telah melemah. Tapi saat ini ia juga merasakan bahwa kekuatannya telah kembali setidaknya saat berada di neraka. Tentunya itu membuat Barlock sangat senang karena jika demikian akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan musuh-musuh ke depannya nanti. Bahkan saat berada di neraka, Kang Wu berhasil mengalahkan Baal yang sebenarnya masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kang Wu. Ya, walaupun kerusakan yang diakibatkan dalam pertempuran tersebut bisa dikatakan sangatlah besar, tapi dengan kekuatan Kang Wu saat ini menghadapi Satan ataupun Lucifer menjadi sedikit lebih mudah. Tapi Kang Wu membantahnya, "Tidak, walaupun kekuatanku sudah kembali, tapi itu bukan berarti mengalahkan mereka berdua adalah perkara mudah." Itu semua karena Kang Wu menyadari keduanya memiliki divinity ataupun keilahian, sesuatu yang mereka tidak miliki saat berada di neraka lapisan ke-9. Entah bagaimana cara keduanya mendapatkan divinity, tapi Kang Wu menyadari hal tersebut karena pertumbuhan mereka menjadi begitu cepat padahal baru beberapa ratus tahun telah berlalu sejak kekalahan terakhir mereka. Jadi Kang Wu tidak bisa menganggap remeh keduanya. Dan satu-satunya hal yang bisa Kang Wu lakukan adalah menjadi lebih kuat lagi. Nah, Kang Wu pun mencoba untuk mengendalikan seluruh energi iblis yang ada di tubuhnya. Dan sebuah notifikasi pun kembali muncul. "Selamat, syarat untuk menjadi dewa iblis telah terbuka."
Syarat pertama adalah energi iblis Kang Wu harus mencapai 150 poin, di mana saat ini energi iblisnya hanya 140 saja. Bahkan setelah menyerap sisa-sisa tubuh Lucifer dan juga Satan, Kang Wu hanya mendapatkan tambahan 2 status energi iblis, yang artinya untuk mendapatkan energi iblis sebesar 150 poin, perjalanan Kang Wu masih sangat panjang. Adapun syarat kedua dan syarat ketiga masih berbentuk tanda tanya, yang artinya untuk membuka syarat kedua dan syarat ketiga, Kang Wu harus mendapatkan 150 poin energi iblis dulu. Dan tentu saja itu membuat Kang Wu pusing bagaimana caranya ia bisa mencapai poin tersebut dalam waktu singkat. Setelahnya Kang Wu pun teringat dengan peralatan nerakanya, yaitu kunci energi iblis yang saat ini telah menjadi cincinnya Kang Wu. Mengingat jika peralatan tersebut bisa berkembang jika energi iblisnya telah bertambah, Kang Wu pun mencoba untuk memasukkan energi iblisnya ke cincin tersebut, tapi ternyata tidak ada perubahan apapun, yang artinya energi iblisnya masih kurang banyak. Dan karena tidak ada lagi yang bisa Kang Wu lakukan, ia pun memutuskan untuk kembali. Dan saat ini sudah 2 tahun semenjak Kang Wu kembali ke bumi, dan pada hari ini juga akhirnya Kang Wu telah kembali mendapatkan kekuatannya seperti saat ia berada di neraka lingkaran 9. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.